Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 17 Maret 2025. Berita pertama, DPR buka suara terkait hasil rapat rancangan revisi Undang-Undang TNI. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto memanggil para jenderal ke Hambalang Bogor. Komisi 1 DPR bersama pemerintah menggelar rapat panitia kerja panja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, sebuah penginapan mewah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Rapat di hotel mewah terkait pembahasan RUU TNI kemudian menjadi sorotan publik. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40% dari total 92 daftar inventarisasi masalah. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penyesuaian usia pensiun prajurit TNI secara bertahap, agar tidak terjadi lonjakan besar jumlah prajurit yang pensiun dalam waktu bersamaan. Selain itu, usia pensiun, aturan mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga juga menjadi perdebatan. Aturan lain yang dibahas dalam revisi ini adalah perpanjangan masa dinas perwira tinggi bintang 4. Adapun terkait pemilihan lokasi rapat di Hotel Fairmont, TB Hasanuddin enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar pertanyaan tersebut diajukan ke Sekretariat Jenderal DPR. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil para jenderal di Kabinet Merah Putih ke Hambalang Bogor. Pemanggilan ini terkait rapat percepatan hilirisasi nasional. Rapat di kediaman Prabowo dilaksanakan pada Minggu kemarin. Di tengah akhir pekan, Prabowo bersama jajaran Merah Putih ingin memastikan jalannya program strategis nasional tidak terlambat. Terlihat hadir sejumlah jenderal, mulai dari Kapolri Listio Sigit, Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Syafri Samsudin, hingga Kepala Bin Letjen Purnawirawan Muhammad Herindra. Fokus utama dalam rapat ini adalah percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batu bara, aquakultur, pertanian, hingga perkebunan. Dalam rapat tersebut, kementerian terkait bersama dengan Lembaga Pendanaan Danantara melakukan analisis menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran secara langsung mengevaluasi perkembangan proyek-proyek hilirisasi, termasuk menelaah proyek mana saja yang mampu memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita coba analisa, dan proyek-proyek itu juga kita lihat bagaimana dampaknya dari industrialisasinya. Jadi memang ada hilirisasi ini yang baru tahap pertama, tahap kedua, tapi arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya, sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini. Nah, industrialisasinya itu juga kita bisa lihat mana yang kita prioritaskan, dan kalau bisa ini juga melibatkan para petani, baik itu petani tambak maupun petani dari sektor perkebunan itu sendiri, dan juga bagaimana itu bisa menciptakan peningkatan perekonomian di seluruh masyarakat, petani, dan juga masyarakat sekitar tempat usaha itu berada gitu. Jadi itu kita analisa semua, dan kita lihat juga nanti dari Danantara ini sisi pendanaannya seperti apa. Kita akan evaluasi semua, dari Danantara akan melakukan evaluasi semua ini secara menyeluruh dari proyek-proyek itu yang ada. Kemudian kita akan lihat mana yang bisa nanti misalnya berjalan terlebih dahulu. Tetapi tetap semua ini mengacu kepada kriteria atau parameter yang sudah ditentukan oleh. Demikian informasi kali ini bersama saya Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.